pagi semuanya. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Hadir saja ya, tolong diberitahu yang tidak hadir hari ini. Siapa aja nak? Siapa aja yang tidak hadir hari ini? Dara. Oh iya. Ada informasi Dara mana? Oh, ada acara ya? Baik. Dara, siapa lagi? Hah? Main Zatul. Ada berita? Kenapa Main Zatul tidak hadir? Izin juga ada kegiatan maulid kayaknya ya? Ini anak pondok, anak pesantren. Banyak yang tidak hadir hari ini ya, tidak apa, karena semuanya sudah absen. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kita belajar tentang ketahanan pangan ya. Ibu mau bertanya sama kalian bahwa bukan bertanya sih, ingin memberitahukan dulu bahwa pada materi ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning ya, yaitu di mana PBL ini adalah mengharapkan keaktifan kalian dalam menganalisis suatu masalah sehingga masalah itu dapat dipecahkan gitu secara bersama-sama begitu. Mungkin nanti ibu akan menggunakan sistem diskusi. Jadi nanti kita akan berdiskusi, lalu kamu menganalisis tentang masalah pada materi ketahanan pangan, potensi kesetaraan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Nah, jadi itu yang diharapkan adalah keaktifan kalian dalam menyelesaikan masalah, ya. Nah, jadi sebelumnya ibu ingin menanyakan dulu kepada kalian, masih ingat pelajaran yang lalu? Masih ingat tentang pelajaran yang lalu? Apa yang kalian ingat tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Kita belajar tentang apa kemarin? Sudah masuk dalam ketahanan pangan. Tapi bagian subsistem yang kita pelajari kemarin adalah tentang pengertian ketahanan pangan. Nah, ada yang mengingat apa itu ketahanan pangan? Ada yang mengingat pada apa itu ketahanan pangan? Ada yang ingat? Pangan itu apa coba? Pangan itu adalah berbicara tentang kebutuhan pokok manusia yang tidak boleh tidak terpenuhi. Karena jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kepada berbagai macam efek. Ya, maka kita pelajari tentang maka kita ada materi yang namanya ketahanan pangan, gitu ya. Ibu ingin bertanya, siapa di antara kalian yang pergi ke sawah? Ada yang pergi ke sawah? Ada mengolah pertanian di sawah kalian? Apa olahan pertanian kalian? Padi ya. Bagaimana padi yang berkembang di sawah kalian setiap tahunnya? Bagus? Ada yang tidak mencapai panennya? Ada. Berarti itu adalah satu masalah. Jadi
kembangkan materi itu sampai di mananya, sampai kita menemukan masalah lalu bisa memecahkan masalah tersebut. Ya, akan ibu tampilkan video dan slide ya, slide yang sudah ibu sediakan. Nanti kalian juga akan mengamati video itu, lalu nanti kita akan melihat ya bagaimana apa permasalahan yang terdapat pada materi ini, bagaimana hubungannya dengan pangan yang ada di Aceh ya, di sekitar kalian gitu, karena kalian memang tinggalnya di daerah pertanian ya. Baik, ada yang bisa bantu ibu untuk memasang info ini? Mas sebentar, maju aja, tolong dipasang info sebentar biar ibu bisa putarkan videonya. Silakan kalian berdoa untuk pada kali ini yaitu menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Jadi kita akan membahas ketahanan pangan nasional terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya yaitu mendefinisikan ketahanan pangan nasional. Sebelum kita mempelajari ketahanan pangan, maka kita perlu apa itu pangan. Jadi, pangan itu adalah kebutuhan dasar manusia dan memiliki peran yang penting dalam pembangunan kualitas sumber daya. Kondisi terpentingnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Kita garis bawahi sampai dengan perseorangan atau rumah tangga yang tercermin dari masyarakatnya masih banyak yang bermata pencarian sebagai petani. Contoh dari petani misalkan padi, jagung. Lalu ada lagi potensi perkebunan. Nah, dapat perkebunan ada kopi, lalu ada tumbuhan atau tanaman perikanan, karena Indonesia memiliki luas lautan yang sangat luas. Bahkan luas lautan lebih banyak dibanding luas daratannya, dan kita disebut sebagai negara maritim, sehingga perikanan pun banyak. Selain perikanan, peternakan pun ada 3 jenis peternakan. Baik, tadi sudah diamati videonya, sudah tahu ya tentang potensi persebaran pertanian ya, dan terutama tentang ketahanan pangannya ya. Begitu penting ketahanan buat kita manusia. Siapapun berhak untuk memenuhi ketahanan pangan, karena kalau tidak akan berefek kepada hal-hal yang lain. Baik, Ibu akan menyambung sedikit materi yang kalian lihat di video tadi, bahwa tadi setelah kita melihat ketahanan pangannya, sekarang kita akan melihat pada slide ini tentang apa sih itu potensi Indonesia, tentang yang dimaksud dengan lahan pertanian. Ada apa saja di lahan pertanian, pembagian-pembagiannya ya. Baik, lahan pertanian itu menurut BPS terdiri dari lahan sawah dan lahan bukan sawah. Jadi ada lahan sawah, ada lahan bukan sawah. Nah, lahan sawah itu adalah lahan pertanian yang berpetak-petak. Kalau orang Aceh bilang mengatur-atur, itu petak-petak itulah yang dimaksud dengan lahan sawah. Dia dibatasi oleh pemata ya, jadi ada aturnya itu, kemudian ada saluran airnya. Pernah melihat saluran air di sawah? Ada. Dari mana dia? Apa namanya? Irigasi. Air dari
lomba. Ya, kalau kita bilang diri-diri ya, bahasa Indonesia itu adalah lomba. Nah, itu masuk dalam pergerakan itu enggak gitu ya, tapi itu bukan keluarga saja. Nah, kemudian ada lagi namanya aneka ternak ya, adalah jenis ternak yang belum didomestikasi ya, dan dapat didomestikasikan dan dapat diharapkan sebagai penghasil bahan dengan protein tinggi. Aneka ternak antara lain ada kelinci, puyuh, petani, kemudian apa lagi aneka ternak itu ada di seluruh Indonesia, di mana-mana kalau yang aneka ternak ini ada. Bahkan bukan hanya untuk umum ya, tapi biasanya khusus dalam satu keluarga juga itu ada membudidayakan aneka ternak. Nah, baik, itu saja materi kita hari ini tentang potensi persebaran pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan ya. Baik, sampai di sini, sampai di penjelasan itu, setelah kalian amati video, setelah kalian mendengar penjelasan slide yang ibu berikan tadi, ada nggak kira-kira yang ingin bertanya? Tanaman apa saja yang termasuk dalam tanaman pangan? Jenis tanaman apa saja yang masuk ke dalam jenis tanaman pangan? Baik, antara kalian yang bisa menjawab ya, nanti baru ibu pastikan jawabannya benar tidaknya. Ibu nggak akan menjawab dulu, mungkin kita lihat ada yang bisa menjawab. Silahkan, ada nggak yang bisa menjawab? Desi ya, silahkan Desi. Yang masuk ke dalam jenis tanaman pangan tadi pertanyaan Siva, silahkan dijawab. Jenis tanaman pangan yaitu padi, kedelai, jagung, kopi, atau sorghum. Iya, bagus sekali jawabannya. Berarti tadi Desi menyimak tampilan slide dan video dia amati sehingga dia bisa menjawab ya. Jadi yang masuk ke dalam jenis pangan itu adalah ada padi, kemudian ada ubi, ada kedelai juga ya. Iya, bagus ya. Ibu senang karena kamu bisa mengamati video dan bisa menjawab juga pertanyaan kawanmu. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Ayo silakan bertanya lagi terkait dengan materi yang sudah ibu sampaikan tadi. Baik, silakan. Agil ya. Apakah dampak yang terjadi jika ketahanan pangan terganggu? Nah, ada pertanyaan, apakah dampak yang terjadi jika ketahanan pangan nasional terganggu? Artinya di sini ada gagal panen misalnya. Tadinya tanam pertanian tanamin padi, padinya gagal gitu. Ya, nggak jadi. Kira-kira efek yang didapat dari gagalnya panen tersebut berakibat ketahanan pangan itu apa? Kepada ketahanan pangan itu apa? Gitu ya, pertanyaannya kira-kira gitu ya Agil? Ya. Baik, sebelum ibu jawab, kira-kira ada nggak yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan. Nah, jika ketahanan pangan terganggu, maka akan menyebabkan 1. Memicu terjadinya kelaparan, 2. Kurangnya gizi pada manusia, terutama pada usia muda, dan 3. Terganggunya stabilitas ekonomi maupun politik. Wih, pinter ya. Ayo. Keren ya. Ibu bisa menjawab. Jadi Bu, kalau seandainya ketahanan pangan kita terganggu akibat gagal panen tadi misalnya kan, terus peternakan yang tidak jadi, perkebunan yang tidak jadi, gagal semuanya, itu kira-kira berakibat kepada ketahanan pangan itu apa sih? Gitu. Itu pertanyaannya. Nah, sudah dijawab tadi sama Anisku, ya, bahwa kalau misalnya gagal panen yang mengakibatkan kepada ketahanan pangan adalah yang pertama tadi Memicu terjadinya kelaparan. memicu terjadinya Kelaparan. ya, memicu bisa jadi juga berakibat kepada ketahanan ekonomi nasional. Baik. Nah, untuk lebih lanjut setelah kamu kita sudah masih ada pertanyaan tidak? Tidak ya, ibu rasa sudah paham ya sebenarnya ya, sudah paham. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan melanjutkan dengan diskusi. Nah, ya, kita akan melanjutkan diskusi. Silakan kalian menganalisis
dari 4 kelompok. Yang pertama ada yang namanya kelompok pertanian, ya. Ada kelompok pertanian, ada kelompok perkebunan, ada perikanan, ada peternakan. Kelompok 1 itu adalah kelompok pertanian, ya. Ibu bagikan nama-nama siswanya, lalu kamu duduk secara berkelompok, ya. Bisa ya diatur bangkunya lalu duduk secara berkelompok. Yang pertama ada Putri, Arif, Reza, Rayanda, Eni, Bella. Kalian membentuk kelompok lalu mendiskusikan mendiskusikan tentang materi potensi persebaran pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Nah, nanti setelah duduk diskusi untuk kelanjutannya materi ini, Ibu benarkan kalian untuk membuka HP, ya, untuk membuka HP. Ibu benarkan untuk membuka HP, lalu kalian bisa mencari sumber informasi di internet, ya, internet yang nanti akan kalian jadikan sebuah laporan, ya, laporan akhir. Nanti laporan itu akan dipresentasikan di depan, ya, atau oleh kelompok masing-masing. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Jelas kalian sekarang silakan bentuk kelompok dulu. Terima kasih. Sudah? Nah, silakan kalian berdiskusi. Silakan menganalisis masalah yang sudah dibagikan menurut kelompok masing-masing, ya. Kalau pertanian tentang pertanian, perkebunan tentang perkebunan, perikanan tentang perikanan, peternakan tentang peternakan. Ya, kalian silakan mengaitkan sendiri materi-materi yang ada dengan kehidupan sehari-hari yang kalian lihat di sekitar kalian, ya. Coba kalian berpikir bagaimana potensi persebaran pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang ada di daerah kalian. Kemudian coba kalian temukan masalahnya, silahkan dianalisis, ya, masalah-masalah tersebut. Lalu silahkan juga nanti mencari solusi, ya. Nah, kemudian setelah itu nanti baru dituangkan dalam bentuk satu laporan. Jadi masing-masing kelompok ini harus menghasilkan satu laporan untuk nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mendengar presentasi tersebut. Ya, baik, silakan diskusinya. Silakan dirancang-rancang dulu. Silakan ini, nah, di daerah kalian. Perkebunan yang ada kaitannya dengan pangan di daerah kamu apa? Misalnya ada kemiri, kemiri di mana? Persebarannya di mana? Di daerah kalian sebanyak mana? Membawa keuntungan kepada ekonomi. Itu perkebunan. Ini pertanian, ya. Ini apa? Pertanian. Nah, bagaimana pertanian di daerah kamu? Itu persebarannya bagaimana? Coba temukan sendiri masalah, apakah ada kaitannya dengan ketahanan pangan atau tidak. Misalnya apa stabil terus pertanian kalian setiap tahun, panennya gimana? Nah, nanti kamu tuangkan, ya. Ini kelompok perikanan. Iya, kelompok perikanan. Nah, coba kamu kaitkan perikanan yang ada di daerah kamu. Bukan di daerah lain, ya. Jadi mungkin kita bukan sebagai nelayan gitu. Tapi kan ada tambak, ya, di daerah kalian kan ada tambak air tawar, ya. Nah, coba dikaitkan tentang itu, dianalisis bagaimana persebaran ikannya itu, perikanannya itu. Ini kelompok peternakan, ya. Nah, coba kalian analisis bagaimana potensi peternakan yang ada di daerah kamu di sini.
sekitar kamu gitu ya. Tentang apa saja, peternakannya apa saja, ada jenis unggas tadi juga kan, hewan besar ada enggak gitu. Nah perkembangannya seperti apa? Ada nggak permasalahan yang ditemukan pada hewan pada peternakan di sekitar kalian? Coba ya kami nanti dicari solusinya secara bersama-sama dan lalu tuangkan di dalam bekal ini ya. Sudah ibu arahkan semuanya ya, sudah ibu arahkan, silahkan bekerja untuk menghasilkan satu laporan ya, silahkan bekerja. Nah, diskusinya agak serius kita ngomong setelah itu dibawa ke selesai mendiskusikan tentang material yang masing-masing. Sudah ya, sudah diperoleh hasilnya, tapi ibu yakin ini kan belum jadi satu laporan ya, belum jadi satu laporan. Nanti apa yang sudah kalian diskusikan hari ini kan ini belum selesai, nah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya yaitu presentasi. Nah ini belum hasil, makalahnya belum ada nih kan. Nah kamu baru sebatas diskusi, lalu nanti kamu bisa lanjutkan diskusi ini di rumah temanmu atau di mana saja kamu berjanji lah buat kelompok masing-masing untuk bertemu kembali. Nanti pertemuan berikutnya kamu sudah membawa satu laporan. Nah nanti pertemuan berikutnya itu setelah jadi satu hasil laporan, kamu akan presentasikan di depan sini sesuai dengan kelompok yang akan dipanggilkan di depan. Nah kamu mempresentasikan masalah tersebut lewat laporan tadi. Nanti teman-temanmu akan mungkin ada yang bertanya, silahkan kamu siapkan jawaban-jawabannya tentang permasalahan masing-masing yang akan ditanyakan, karena akan saling menanggapi, nah, ya, saling bertanya, saling menanggapi terhadap permasalahan yang sudah kamu analisis. Ya, nanti jadi kita tunggu kerja keras kalian, analisis kalian tentang materi yang sudah ibu berikan, lalu kita melihat hasilnya seperti apa. Ya, baik ya. Oke, baik. Sampai di sini arahan ibu untuk pertemuan berikutnya, dan sampai kalian menemukan hasilnya, membawa makalahnya, lalu kita presentasikan. Nah, di akhir pembelajaran kita hari ini, ibu mau bertanya nih, bagaimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Menurut kalian bagaimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Menarik tidak? Atau apa? Coba satu bicara dong. Ayo. Siapa yang mau berkomentar? Oh, menurut saya hari ini pembelajaran kita begini-begini. Ayo coba. Tidak. Siapa yang mau komentar tentang aktivitas belajar kita hari ini? Menurut pengamatan kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau apa? Silakan. Coba Syifa. Memuaskan dan sangat menyenangkan, sehingga saya sebagai seorang murid dapat mendengar dan apa yang disampaikan oleh guru kami, sehingga mata pelajaran hari ini sangat
dikarenakan pada bagian hari ini membuat kita tahu bagaimana cara bekerja kelompok dengan baik dan bagaimana cara saling mengharapkan suatu hasil bersama-sama. Dan saya sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi keputusan Ibu untuk membuat pembelajaran demikian. Ya, artinya memang kan pembelajaran seperti ini dengan menggunakan model PBL masih jarang kita lakukan ya. Jadi untuk kedepannya insya Allah kita akan sering menggunakan model pembelajaran seperti ini dengan cara juga metode diskusi. Karena Ibu melihat apa yang kalian sampaikan hari ini, Ibu melihat kalian memang sedikit berbeda ya dengan pembelajaran yang dahulu yang kayaknya banyak yang tidur gitu ya. Terus izin ke kamar mandi sebentar. Tapi hari ini Ibu lihat luar biasa semangat kalian. Artinya model pembelajaran seperti ini cocok untuk kita gunakan di kelas kita. Baik, terima kasih. Oke, kita akan menutup pembelajaran hari ini. Seperti biasanya sebelum kita akhiri, dan kita keluar dari kelas masing-masing, sebentar lagi kita juga akan sholat duhur. Kamu boleh kita berdoa dulu secara bersama-sama. Demikian pelajaran hari ini, semoga semuanya mendapat keberkahan ilmu. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan makalahnya atau laporannya sudah selesai yang bisa kita presentasikan. Harapan Ibu tidak ada yang tidak selesai. Jangan nanti waktu Ibu minta maju ke depan, Bu, kami belum siap. Siapa ini begitu, siapa itu begitu ya. Jadi jangan seperti itu. Tapi kalian harapnya kompak. Harapan Ibu kalian kompak. Sudah ada nanti makalah yang kalian tampilkan di depan. Baik, terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.